membawa suratul Baqarah, dia telah membawa keberkahan. Wallahi terjamin berkah dalam segala hal. Ibadah berkah, rizki berkah, rumah tangga kita berkah, kemanapun kita pergi membawa keberkahan karena dahsyatnya suratul Baqarah. Barang siapa yang meninggalkan suratul Baqarah, kata Rasulullah, bakal nyesal. Mau enggak kira-kira jadi orang yang nyesal? Wala tastati'uha al-batala. Dahsyatnya kekuatan suratul Baqarah tidak bisa dilawan oleh syaitan. Godaan, jin, alam gaib, makhluk, godaan, gangguan. Ini semua mereka, tukang dukun, tukang sihir, tukang ramal, mereka semua tidak bisa melawan suratul Baqarah. Saking dahsyatnya dan kuatnya suratul Baqarah. Bahkan Al-Baqarah itu merupakan ruqyah untuk diri sendiri. Jangankan suratul Baqarah sendiri mulia, satu ayat di dalam suratul Baqarah, ayat kursi, satu ayat, sebagaimana bersabda Rasulullah SAW, man qara'a ayat al-kursi dubra kulli salatin laysa bainahu wa bainal jannati illa an yamut. Barang siapa yang membaca ayat kursi setiap habis salat fardu, dijamin masuk surga. Tidak ada sesuatu yang menghalanginya kecuali menunggu mati. Coba bayangkan, cuma satu ayat jaminan masuk surga. Kalau satu ayat kursi jaminan masuk surga, kira-kira gimana suratul Baqarah? Gimana lagi 30 juz Al-Quran? Makanya saya sering mengingatkan jamaah, apapun kesibukanmu, buru-buru, ada meeting, ada janji, tidak bisa bertahan lama di musalla atau di masjid, paling tidak habis istighfar, Allahumma antas salam wa minkas salam, sampai selesai, baca langsung ayat kursi. Baca langsung ayat kursi. Habis itu silahkan bobar, bebas. Terus zikir-zikir habis salat gimana? Tak apa-apa, sambil jalan. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Naik motor, jalan kaki, naik mobil, sambil jalan. Alhamdulillah, 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 Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi jangan sampai tertinggal ayat kursi habis salat. Jaminan masuk surga. Masa tak mau masuk surga cuman karena baca ayat kursi? Man qara ayat al-kursi dubura kulli salatin. Barang siapa yang membaca ayat kursi setiap habis salat, dijamin masuk surga. Tidak ada sesuatu yang mampu menghalanginya kecuali menunggu mati. Man qara ayat al-kursi inda an-naum kana lahu min Allahi hafidh wa la yaqrabahu syaitan. Barang siapa yang membaca ayat al-kursi ketika mau tidur, akan dia termasuk dalam dijaga oleh Allah, dalam lindungan Allah, dan tidak akan didekati oleh syaitan. Jangan digoda, tidak didekati oleh syaitan. Ini berkatnya surat ayat-ayat kursi. Jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Banyak keberkahan dalam Al-Quran. Banyak anugerah, banyak kenikmatan. Salah satu amalan sederhana, tapi Rasulullah SAW tidak pernah tinggalkan. Sampai di saat sakratul maut, Rasulullah SAW masih mengamalkan. Walaupun secara fisik, karena menghadapi sakratul maut, Rasul tidak mampu mengangkat tangannya, dibantu oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha mengangkat tangan Rasulullah SAW. Baca 3 qul di saat mau tidur. Dalam kondisi duduk, menghadapi kiblat, tidak menghadapi kiblat, dan kita baca. Mulai caranya seperti Rasulullah SAW, mengangkat tangannya seperti mau berdoa, tapi rapat tangan, kemudian dekati dengan mulut seperti ini. Dibacakan dalamnya 3 qul, qul huwallahu ahad, al-falaq, an-nas. Selesai, tiup 3 kali. Tiup ya, bukan meludak ya. Tiup 3 kali. Baru usap badan dari kepala sampai ujung kaki, dari depan dan belakang. Kalau belakang sesuai kemampuan, jangan maksa-maksa. Ya, sesuai kemampuan. Kemudian habis selesai, diulang lagi seperti ini. Baca qul huwallahu ahad, al-falaq, an-nas, kemudian tiup 3 kali. Kemudian usap badan dari kepala sampai ujung kaki. Sampai 3 kali. Seperti ini, qul huwallahu ahad, al-falaq, an-nas, kemudian tiup 3 kali, kemudian usap badan. Ini amalan tidak pernah Rasul tinggalkan. Sampai di sakratul maut, sudah menghadapi kematian, datangnya malaikatul maut, Rasul sudah secara fisik tidak mampu angkat tangan, saking begitu berat sakratul maut. Siti Aisyah yang temanin, Siti Aisyah mengangkat tangannya, Siti Aisyah yang mendekati tangan Rasulullah SAW dekat mulutnya Siti Aisyah. Siti Aisyah bacakan
kemudian tiup Siti Aisyah di tangan Rasulullah SAW, kemudian dia menggerakkan tangan Rasulullah SAW untuk usap badan Rasul sendiri. Kata Aisyah radhiyallahu anha, karena tangan Rasulullah jauh lebih berkah daripada tanganku, makanya Siti Aisyah menggunakan tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh kita berarti dalam contoh ini, kalau kita punya anak-anak sudah tidur duluan, kita boleh bacakan sambil tiup tangan kita, kemudian usap badan anak-anak kita. Wallahi amal itu dahsyat. Gangguan, sihir, hasud, mata orang, dengki, macam-macam orang yang mau menyakiti kita, insya-Allah dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Disumbuhkan dari segala penyakit rohani maupun jasmani. Dan ini disunnahkan setiap waktu mau tidur di malam hari. Berarti subhanallah, setiap kita ada ikatan sama Al-Quran, selalu kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala.